Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Erwin Garyana. Saya akan membuat sebuah presentasi dari mata kuliah administrasi basis data Oracle, ya, yang uh, yang saya tunjukkan untuk mata kuliah administrasi basis data dari dosen Pak Shogi. Nah, kemudian pada pertemuan ini saya akan menjelaskan dari bab 1 dahulu. Bab 1 adalah bab introduction dari SQL DBA arsitektur. Oke, kita langsung saja menuju ke introduction-nya. Ya, yang pertama, course objective. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, kita harusnya bisa yang pertama membuat atau mengadministrasi sebuah Oracle database dari 10G. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi database dari aplikasinya. Kemudian yang ketiga, employ basic monitoring procedure. Jadi kita mencoba membuat sebuah employee basic, jadi contoh basic dari monitoring sebuah prosedural PLSQL, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah implementasi backup dan recovery strategi. Jadi di Oracle sendiri itu punya sebuah metode untuk membackup dan merecover sebuah database. Nah, itu ada metodenya sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima ada move data di antara database dan data file. Jadi di Oracle itu sudah terdiri dari beberapa blok data yang terbagi dari beberapa bagian. Nah, di sini kita ditunjukkan bahwa memove data atau membedah data dari database dan file. Jadi kita memisahkan antara database dan file sendiri. Nah, kemudian yang penjelasannya di sini kalau kita bisa pahami in this course, ya, di pelajaran ini kita menginstal sebuah database Oracle 10G Enterprise Software Edition dan membuat sebuah database dan mengadministrasi sebuah database. Nah, di sini teman-teman dari pelajaran Pak Sogi itu kita sudah disediakan sebuah software untuk database yang sudah dibuatkan oleh Pak Sogi itu sendiri. Nah, di sini teman-teman ada di modulnya, teman-teman bisa mendownload, kemudian mendownload VirtualBox, kemudian Linux Oracle-nya dan Oracle database-nya yang sudah dibuatkan di virtual dari VirtualBox-nya, virtual file dari VirtualBox-nya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah peraturannya. Ini adalah mata kuliah yang materi-materi yang akan diajarkan pada semester ini. Kita skip aja karena kita tidak bahas itu. Kemudian yang pertama, after completing this lesson, jadi setelah kita mempelajari pelajaran ini, kita diusahakan untuk bisa mendeskripsikan sebuah objektif, kemudian mengeksplain sebuah database Oracle 10G dan arsitekturnya. Kita harus tahu itu semacam itu. Kemudian yang selanjutnya Oracle Procedure and Service. Nah, di Oracle sendiri ada produk dan service-nya. Jadi produk Oracle itu banyak sekali. Di sini yang paling terkenal adalah Oracle Database, kemudian Oracle Server, kemudian Oracle Aplikasi, kemudian Oracle Collaboration Suite, kemudian Oracle Developer Suite, dan Oracle Service. Nah, kemudian selanjutnya adalah database Oracle Database 10G. Nah, Oracle Database 10G itu penjelasannya. Jadi ini adalah struktur dari Oracle Database 10G. Yang pertama adalah low cost, jadi costnya sangat rendah. Kemudian high quality of service, jadi kualitas service dari Oracle 10G itu sangat tinggi. Jadi banyak sekali orang yang menggunakan Oracle Database 10G itu karena servisnya yang sangat bagus, maka banyak sekali orang yang menggunakannya. Kemudian mudah untuk di manajemen, jadi semacam itu. Kemudian digambarkan bahwa di sini
contoh diagram dari Oracle 10G dari storage grid, kemudian database grid semacam ini, kemudian application grid, kemudian control grid. Nah, di sini dijelaskan bahwa automatic storage management dan real application cluster, kemudian Oracle Stream dan enterprise manager grid control itu adalah Oracle database 10G. Nah, kemudian selanjutnya Oracle Database Architecture. Jadi Oracle sendiri mempunyai arsitektur yang kemungkinan berbeda dari beberapa database sendiri. Nah, di sini kalau kita bisa melihat database management system that provide an open, comprehensive, integrated approach to information management. Kemudian consist of Oracle instance dan Oracle database. Jadi di Oracle sendiri itu punya sebuah instance dan punya sebuah Oracle database. Instance sendiri itu sebuah software, istilahnya dia penjembatan antara Oracle database dan Oracle sendiri, jadi semacam itu. Nah, misalkan kita punya sebuah software Oracle, kemudian kita punya aplikasi instance, jadi semacam itu. Nah, Oracle Database Architecture. Nah, di sini kalau kita bisa melihat Oracle struktur database architecture, ya di sini strukturnya ada memori, ya, kemudian proses, kemudian storage. Nah, memory structure. Nah, kalau kita lihat di sini ada instance, ya, kemudian sistem global area, kemudian proses struktur, background prosesnya yang terjadi, kemudian storage structure. Nah, jadi storage structure itu penyimpanan, struktur penyimpanannya semacam ini. Kemudian data file-nya. Jadi data file-nya itu terdiri dari beberapa data file semacam ini. Kemudian database structure. Nah, untuk Oracle sendiri, Oracle memory structure sendiri di sini banyak modelnya. Di sini ada server proses, kemudian share pool, ada Java pool, string pool, database buffer case, layers pool, redolog buffer. Nah, kemudian ada server proses. Server proses ada di sini, di string pool dan database buffer case. Kemudian background proses terjadi di sini, layers pool dan redolog buffer. Kemudian ada namanya PGA. Kemudian Oracle memory structure. Nah, di Oracle sendiri itu sangat punya sebuah Oracle memory structure. Iya, kita masuk ke proses structure. Nah, di sini proses structure itu adalah struktur proses ketika user menggunakan sebuah database dan apakah yang terjadi pada server prosesnya dan kemudian background prosesnya. Nah, di Oracle sendiri kalau kita bisa pahami, di user proses itu ketika mengakses sebuah database itu tidak langsung masuk ke instance dari background prosesnya, tapi dia termasuk masuk dulu ke server prosesnya. Kemudian di server proses ketika ada trouble, dia tidak langsung masuk ke instance-nya, tapi dia akan di wait di sini ditunggu sampai server prosesnya selesai. Agar kenapa? Karena tujuannya supaya proses database-nya itu tidak terganggu dan performanya cukup lumayan bagus semacam itu. Nah, kemudian di server proses sendiri terdiri ada namanya PGA. PGA dari penjelasan Pak Shogi itu adalah program global area. Nah, jadi semacam itu. Kemudian, nah, yang pertama itu adalah Oracle Instant Management. Jadi Oracle Instant Management adalah manajemen instance yang digunakan ketika Oracle melaksanakan sebuah perintah untuk memanajemen sebuah database. Nah, di sini di background proses itu ada namanya SGA tadi. SGA itu terdiri dari share pool, string pool, large pool, redolog buffer, database buffer cache, kemudian Java pool. Nah, di sini ada namanya sistem monitoring, sistem yang memonitoring database tersebut. Kemudian proses monitoring, jadi proses yang terjadi pada database akan dimonitoring di sini. Kemudian database writer atau DBWN, atau ketika menuliskan sebuah database semacam itu, perintah-perintah yang untuk menuliskan. Kemudian log writer. Nah, log ini berfungsi ketika ada aktivitas-aktivitas itu disimpan di dalam log ini, redolog ini, kemudian disimpan ke dalam perintah dari log writer.
kemudian ada archive log. Jadi log-log yang sudah tersimpan banyak, kemudian biasanya disimpan di dalam archive log. Kemudian selanjutnya server, proses, dan database buffer cache. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, server, proses ada di sini, kemudian database buffer cache. Nah, dari penjelasan yang saya tangkap, ini data file, kemudian ini server, proses, kemudian database buffer cache. Nah, jadi ketika terjadi proses server, proses, database buffer cache itu tujuannya dia nah, jadi proses yang ada di sini server, proses, dan database buffer cache. Nah, dari penjelasannya Pak Zoki, saya dapat membaca bahwa server, proses, atau server proses yang terjadi di sini itu ketika membaca sebuah database itu tidak langsung ketika ada request data, itu yang pertama kali berjalan itu akan merequest sebuah data. Kemudian apabila ada request data lagi yang pertama yang sama, yang identik sama, dia tidak langsung menyimpan melog data, mendapatkan data tersebut, tapi dia meload dari database buffer cache. Ya, dia disimpan sementara oleh database buffer cache karena supaya di proses ini tidak terjadi load data lagi, dia disimpan di dalam SGA atau database buffer cache. Nah, di database buffer cache sendiri itu terdiri dari pin atau clean, free on, unused, on, dead. Nah, jadi pin itu diambil, kemudian clean bersih dari free atau unused atau kosong atau tidak digunakan, kemudian dead atau kotor. Nah, jadi prosesnya semacam itu. Ya, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu struktur fisikal dari sebuah database. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman, ya, di sini ada struktur dari database-nya. Ini ada control file. Nah, ini struktur fisikalnya. Jadi semua aktivitas yang terjadi di Oracle sendiri itu disimpan di dalam storage file. Nah, jadi storage pun dia menyimpan beberapa kemungkinan file-file yang berbeda. Misalkan ada di control file, ada data file. Nah, data file ini berisi tentang data-data yang tersimpan. Kemudian ada online redo log file. Online redo log file itu redo log file yang kemungkinan terpublish. Kemudian parameter file ini biasanya disimpan di dalam, yang gunanya ketika ada error pada parameter yang digunakan. Misalkan ada config pada koneksi database untuk pemrograman, itu disimpan di parameter file. Kemudian backup file. Nah, sesuai dengan namanya, backup file itu biasanya berisi tentang backup dari database yang file database yang sudah misalkan digunakan semacam itu. Kalau password file sama namanya, jadi berisi tentang password yang tergenerate pada sebuah database. Kemudian alert and trace log file. Alert and trace log file ini berisi tentang error dari mungkin dari perintah database, perintah prosedural, perintah trigger dan macamnya, itu disimpan di sini. Nah, sebelum masuk ke archive log. Kemudian kita masuk table space dan data file. Nah, jadi penjelasan dari yang diperoleh itu sebuah database Oracle itu terdiri dari sebuah table space yang di dalamnya lebih dari satu dari table space, dan kemudian sebuah database itu terdiri dari satu table space, kemudian yang terdapat beberapa data file. Nah, data file ini hanya berlaku pada satu table space, itu table space dan data file. Kemudian system and sysaux table space. Nah, jadi sistem dan sysaux table space adalah mandatory dari sebuah table space. Kemudian
di create ketika database di create pertama. Jadi sistem dan sysout tablespace itu dia di create pertama ketika database-nya di create, jadi otomatis tercreate. Dan ini harus online. Kemudian sistem tablespace is user for core functionality. Jadi sistem pada tablespace ini digunakan untuk core functionality, jadi core utama yang berfungsi dalam tabel. Kemudian sysout tablespace ini digunakan untuk additional atau tambahan dari database komponen. Contohnya seperti Enterprise Manager Repository, semacam itu. Kemudian segmen, extend, dan block. Nah, di materi ini, di materi bab selanjutnya itu kita juga akan mempelajari tentang segmen, extend, dan block. Segmen sendiri adalah yang terdapat yang membentuk sebuah tabel space. Itu terdiri dari beberapa segmen-segmen. Kemudian ada namanya extend. Dari extend sendiri, extend itu adalah bagian dari sebuah segmen. Kemudian ada data block. Data block adalah koleksi ya. Nah, data block adalah beberapa yang tersimpan ke dalam sebuah extend. Jadi di dalam extend itu ada namanya data block, dan kemudian data block ada namanya disk block. Nah, disk block sendiri kalau kita baca dari penjelasan ini, disk block itu yang memapping data block di mapping oleh sebuah disk block, jadi semacam itu. Kemudian ini logical dan physical database structure. Nah, kalau kita bicara logikalnya database-nya Oracle itu terbentuk dari sebuah database, terus kemudian ada skema, kemudian ada tablespace ya. Jadi di dalam sebuah skema itu ada sebuah database, ada skema, kemudian ada namanya tablespace, ada segmen, kemudian extend, dan Oracle data block. Kemudian di sini ada namanya data file, atau yang berhubungan dengan file-file itu ada di sini, data file. Kemudian OS block sendiri berisi data-data yang terhubung dari sebuah Oracle data block dan data file. Kemudian contoh dari skema. Nah, contoh dari skema, kalau kita pertama kali menggunakan Oracle, kita pasti tidak asing dengan namanya HR skema. Jadi HR skema itu skema yang virtual yang sudah digunakan, yang sudah digenerasikan oleh Oracle sendiri. Jadi ini semua database Oracle itu punya HR skema. Nah, ini terdiri dari beberapa tabel. Kemudian struktur arsitektur, database arsitektur. Jadi setelah kita mempelajari Oracle ini, diharapkan kita juga memahami tentang struktur memori, jadi penggunaan SQS sendiri, kemudian database buffer cache itu seperti apa, kemudian redo buffer, kemudian various wall, program global area atau PGA tadi, kemudian proses strukturnya, user proses dan server proses itu disendirikan semacam tadi, kemudian background proses. Kemudian untuk storage struktur, kita juga harus memahami tadi logikalnya seperti apa, database dari skema tadi, kemudian database space tadi, segmen, extend, dan Oracle block. Kemudian untuk fisikalnya kita juga mempelajari data file tadi, parameter, redo, dan OS block. Jadi itu kemungkinan yang bisa saya sampaikan dari database arsitektur dari listen 1 dari database dari administrasi basis data. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.